Masjid Raya Singkawang adalah salah satu masjid tertua di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang. Masjid yang megah dibangun oleh etnis Tambi itu cerminan kerukunan di antara warga Tionghoa. Masjid ini memiliki perpaduan warna hijau dan putih yang cerah, kubah emas, dan menara kembarnya. Uniknya, masjid ini bersebelahan dengan kelenteng Tridharma Bumi Raya yang menunjukkan bentuk toleransi beragama masyarakat daerah Singkawang. Singkawang dinobatkan sebagai kota toleransi tertinggi di Indonesia dalam 3 tahun berturut, yaitu pada 2021, 2022, dan 2023. Singkawang mayoritas dihuni oleh suku Melayu, Tionghoa, dan Dayak. Kota Singkawang menjadi potret hidup multi etnis yang harmonis. Jejak Islam di Singkawang ditandai dengan berdirinya Masjid Raya Singkawang pada tahun 1885 oleh Kapitan Bawa Sahib Marichan, seorang pedagang dari India yang awalnya berfungsi melayani komunitas Muslim lokal. Islam menyebar melalui komunitas pedagang India, Arab, dan Nusantara di pelabuhan. Perdagangan dan kemilau emas Kalimantan Barat menjadi daya tarik kedatangan mereka. Masjid megah yang masih berdiri hingga sekarang ini berdiri di atas tanah milik Bawa Sahib Marichan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masjid Raya Singkawang dibangun sekitar tahun 1885 oleh Bawa Sahib Marichan di kawasan Pasar Baru. Masjid yang indah tersebut dibangun kembali, bergaya, dan dihiasi ornamen Timur Tengah. Masjid Raya Singkawang dibangun dengan waktu yang hampir bersamaan dengan Vihara Tridharma Bumi Raya. Kendati berdampingan, para pengikutnya tetap hidup dalam keharmonisan dan kedamaian. Tidak pernah terjadi pertikaian antar etnis maupun antar agama. Masjid Raya Singkawang menjadi ikon sejarah Islam yang hidup di tengah keberagaman budaya di Singkawang.
Jadi saya ini termasuk generasi keempat. Jadi pendiri itu yang bernama Bawa Sahib Marikar, punya anak laki-laki dan salah satunya itu Khalid Bawa Sahib Marikar, itu kakek saya. Itu juga jadi pengurus waktu itu di sini. Kemudian ayah saya sempat jadi pengurus, almarhum M. Muhammad Kasim Khalid, dan terakhir saya. Nah, jadi saya termasuk generasi keempat dari pendiri ini. Masjid ini pertama kali didirikan sekitar tahun 1870-an. Ya kan? Jadi pertama kali masjid ini kecil saja gitu kan, masjid yang tidak permanen ya, dari kayu ya, di belakang, sebelah belakang sana ya kan, kecil, dan untuk konsumsi masyarakat sekitar sini saja. Ya kan, masyarakat sekitar sini kebetulan pada saat itu masyarakat sekitar sini itu kebanyakan keturunan dari India yang Muslim. Nah, kemudian mereka membangun masjid di sini, dan itu alhamdulillah dibangun oleh seorang pedagang dari India yang bernama Bawa Sahib Marikar ya, yang datang dari India langsung ya kan, itu membangun di sini untuk konsumsi masyarakat setempat. Kemudian masjid ini itu sempat terbakar habis gitu ya, sekitar tahun 1930-an terbakar habis terbakar. Kemudian kebetulan tanah ini adalah tanah dari almarhum Bawa Sahib Marikar tadi yang mendirikan, dan anak-anaknya, kemudian beberapa anaknya itu menghibahkan tanah mereka masing-masing di sini, daerah sini. Kemudian dibangunlah masjid yang semi permanen. Itu sekitar tahun 1930-an ke atas gitu kan. Nah, kemudian dalam perjalanannya masjid ini sempat istilahnya diperlebar karena merasa kecil. Dengan berkembangnya masyarakat di sini, semakin banyaknya masyarakat yang berdomisili di wilayah sini, masjid ini terasa kecil. Oleh karena itu dilakukanlah pelebaran kiri kanan sekitar tahun 1970-an. Ada dua tahap pelebaran ya kan. Nah, karena memang pelebaran juga barangkali tidak menggunakan desain seperti struktur seperti dan lain sebagainya, maka makin ke arah sini ke sini masjid ini lama-lama bocor gitu kan, bocor sampai di tengah-tengah juga ada yang bocor. Nah, kemudian dengan kesepakatan pengurus ya kan, di tahun 2007 itu dilakukanlah renovasi total ya kan, kemudian jadi masjid lama itu sudah tidak kelihatan lagi ya kan, yang ada nilai sejarahnya itu ini tiang 4 yang ada kayunya itu, itulah peninggalan dari masjid lama. Jadi dulu itu tiang itu dari pondasi sampai ke atas tidak nyambung satu batang. Nah, itu yang barangkali masih ada sisa peninggalan nilai sejarahnya. Dan alhamdulillah sampai dengan sekarang selesai ini renovasi totalnya sekitar tahun 2012-an lah begitu. Ya kan, sampai sekarang alhamdulillah masjid ini masih berdiri tegak. Nah, sekarang ya memang sih ada beberapa tempat karena sudah berumur lebih dari 15 tahun ya, sekitar 15 tahun. Ini ada bocor sana sini ya, kita perbaiki, dan sekarang kita sedang proses pengecatan. Bangunan ini yang tadi saya sampaikan yang ada ya, bagian dari bangunannya, bukan bangunan. Bagian dari bangunan itu tiang tadi. Ada 4 tiang, kemudian menara yang kalau kita lihat menara yang pendek itu bukan yang tinggi itu ya, yang rendah itu. Nah, itu juga termasuk bangunan lama. Dan sekarang itu sudah menjadi cagar budaya oleh Dinas Pendidikan dan Budaya, itu dijadikan cagar budaya. Sepanjang berdirinya masjid ini, tentu saja kerap kali dilakukan beberapa renovasi. Bahkan, masjid yang berdiri sangat megah ini juga pernah mengalami kebakaran sekitar tahun 1927. Walaupun mengalami pemugaran,
Sejumlah bangunan lama dipertahankan, seperti kubah masjid kecil dan tugu berwarna emas di sisi kanan masjid bagian belakang. Tugu yang dibangun tahun 1880 ini memiliki bentuk kubus dengan ketinggian 3 meter, serta di bagian tengahnya terdapat kolam berdiameter 5 meter. Masjid juga mempertahankan satu menara yang ada di belakang. Segitiga emas itu diberikan oleh Kepala Dinas Pariwisata di sini karena letaknya antara masjid raya ini, kemudian vihara, kemudian gereja. Nah, 3 tempat itu makanya dikasih nama segitiga emas itu kan karena memang berdekatan. Bahkan dulu sejarahnya vihara itu bukan di situ letaknya, satu area dengan masjid. Setelah kebakaran hebat, lalu pindah menaranya ke agak menjauh ke sebelah sana. Intinya kita saling menghargai acara keagamaan mereka. Kemudian kalau acara kita di sini pun, kalau taraweh, H-1, H-2, non-muslim itu ikut bantu bersih-bersih di sini. Ya, ikut bersih-bersih dari pemadam kebakaran, ikut bersih-bersih halaman, kemudian ikut bersih-bersih masjid. Nah, kebetulan tahun ini kemarin kita hari Minggu kemarin kemarin kita bersih-bersih di sini, itu semua unsur dari semua kepala dinas dan itu dilepas oleh wali kota sendiri. Nah, itu. Jadi saling menghargai, itu aja kuncinya. Sebelum pelaksanaan ini memang kemarin kami diundang untuk menghadiri rapat lintas sektoral. Nah, itu semuanya disitulah ditetapkan atau diambil kesepakatan untuk saling menghargai itu tadi kan. Nah, kebetulan Masjid Raya ini sendiri udah dijadikan masjid untuk pusat kegiatan agama Islam. Nah, jadi untuk saling menjaga, saling menghargai, ya kuncinya di situ aja. Singkawang terkenal dengan julukan utama Kota Seribu Kelenteng karena banyaknya rumah ibadat Tionghoa yang tersebar di hampir seluruh penjuru kota. Kota Singkawang juga menjadi rumah bagi etnis Tionghoa terbesar di Indonesia. Masjid Raya Singkawang berlokasi sekitar 200 meter dari Vihara Tridharma Bumi Raya, vihara tertua di Singkawang. Masjid Raya Singkawang menjadi simbol historis penyebaran Islam dan toleransi yang kental yang mencerminkan kerukunan beragama yang sudah berlangsung lama di Singkawang. Jadi satu kebahagiaan bagi saya sendiri karena pawai obor ini bukan api biasa, tapi api kesemangat bagi kita semua dan api kebersamaan antara Imlek dan Idul Fitri, bulan suci Ramadan. Dan ini adalah kebersamaan dan meningkatkan toleransi nyata di Kota Singkawang bahwa kita adalah keluarga besar Kota Singkawang tanpa memandang suku dan agama.
Ya memang Singkawang kan sangat toleran ya. Kita terdiri dari 6 agama, semuanya lengkap. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan bahkan Singkawang ini ada 17 etnis, paguyuban etnis ya. Jadi ada 17 paguyuban etnis itu yang juga mendukung kita untuk kota yang sangat toleran. Tetapi dari segi agama, di Singkawang ini tidak pernah terjadi yang namanya konflik antar agama. Nah, ini. Kalaupun dulu pernah konflik antar suku, itu pun bukan Singkawang ya. Ada di Sambas, ada di Bengkayang, dan sekitarnya gitu. Nah itu dia. Memang peran kita ada berapa yang kita buat dalam Pokja ya. Pertama Pokja internal, kemudian juga ada Pokja dialog, kerukunan, juga ada kita Pokja pembinaan kepada pemuda lintas agama, dan juga ada Pokja pembinaan kepada perempuan lintas agama, dan bahkan kita advokasi untuk ada konflik-konflik atau menghadapi permasalahan, dan juga ada Pokja untuk perizinan rumah ibadah. Jadi itu fungsi-fungsi yang kita lakukan. Nah di Pokja itulah kita bekerja bahwa dengan adanya beberapa macam Pokja itu kita bisa mendukung bahwa Singkawang dijamin ya sampai saat ini lah ya masih menjadi kota yang sangat rukun, harmonis dan toleran. Ya, tahun ini memang istimewa ya. Dan mungkin berapa tahun kemudian baru kita bertemu dengan seperti tahun ini ya. Karena bahkan kita kemarin membuat deklarasi damai ya, deklarasi salam damai. Nah itu melihat bahwa di tahun ini ada kegiatan-kegiatan keagamaan atau hari-hari besar keagamaan. Yang pertama ada Imlek dan Cap Gome, kemudian Ramadan dan Idul Fitri. Bahkan ini ada Hari Raya Nyepi pada tahun ini yang jatuh juga pada Februari ini. Dan bahkan kawan-kawan agama Nasrani atau Kristen Katolik itu ada Prapaskah. Nah, kita melihat di situ sungguhnya tahun ini adalah tahun yang sangat melihat keharmonisan kita nampak sekali. Apalagi semalam kita lihat kan dari mulai pembukaan festival budaya ya, yang dirangkai dalam Imlek dan Cap Gome. Kemudian juga ada pawai obor. Nah ini untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri. Nah juga kawan-kawan pada yang waktu sebelum itu ada juga agama Nasrani ya, di bulan Desember ya, Natal dan Tahun Baru dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ini tahun 2025-26 ini ya sangat unik, dan karena memang ini menampakkan bahwa Singkawang ini betul-betul kota yang sangat harmonis dan sangat toleran. Pada tahun 2008, Masjid Raya Singkawang direnovasi total dengan merubah aslinya. Renovasi membuat bangunan masjid terlihat besar dan modern. Menariknya, pengerjaan renovasi masjid melibatkan partisipasi warga non-Muslim, baik dari pendanaan maupun desain masjid. Arsitektur masjid dikerjakan arsitek Nasrani bernama Yohanes Reginaldus Adipurnomo Riki, yang juga mendesain Gereja Katedral Sanggau dan Gereja Katedral Santo Yosef Pontianak. Singkawang ini kan unik juga ya, ada unik. Artinya begini, bukan hanya sebagai kata-kata saja,
tetapi simboliknya juga ada, bahwa di pertigaan yang emas tadi itu ada nampak masjid raya, kemudian ada kelenteng tertua. Nah, ini menunjukkan simbolik keharmonisan dalam hal untuk kerukunan umat beragama. Nah, pada tempat-tempat yang lain ada juga kelenteng bersama berdekatan dengan gereja. Nah, ada juga gereja berdekatan dengan masjid. Jadi itu karena ini pas di tengah pasar atau di tengah kota, yang nampak itu kelenteng atau vihara berdekatan dengan masjid. Masjid Raya Singkawang menjadi simbol historis penyebaran Islam dan toleransi yang kental mencerminkan kerukunan beragama yang sudah berlangsung lama di Singkawang. Perbedaan baik dalam satu agama maupun antar agama telah disikapi secara dewasa oleh masyarakat Singkawang. Perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Perbedaan adalah keniscayaan dan takdir Tuhan itu harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi demi kemajuan bersama.